Halo semuanya, nama aku Zidan. Jadi kali ini aku bakal ngebahas seputar time management dan aku di sini akan lebih fokus ke sharing-sharing aja. Tapi aku bakal tetap ngasih beberapa tips yang bisa kalian pelajarin dan kalian tetap terapin seputar time management. Kalau time management menurut aku yaitu sebuah ilmu atau sebuah penerapan untuk memanfaatkan waktu yang sedikit tapi bisa memaksimalkan itu untuk menghasilkan hal yang banyak. Bisa disebut produktif juga. Itu singkatnya. Kenapa time management bisa penting banget? Dan menurut aku sih kalau time management itu bisa benar-benar ngubah hidup aku gitu. Jadi jujur aja kalau sebelum aku ngerti tentang time management ini, aku tuh benar-benar dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh ya cuman hal-hal yang diulang tiap hari dan bahkan aku nggak tahu itu untuk apa. Tapi setelah aku pelajarin time management ini, aku tuh jadi punya tujuan yang lebih jelas kenapa aku melakukan hal ini dan kenapa aku memanage hal itu gitu. Dan time management sendiri pada dasarnya akan berhubungan dengan semua hal yang kita lakuin setiap hari. Karena dari pagi sampai kita tidur lagi itu ya pasti hubungannya sama waktu. Jadi dari seputar time management itu, pertama aku harus nentuin tujuan yang jelas. Jadi kayak set a clear goals gitu. Untuk seterusnya jadi aku tahu gitu apa yang harus aku lakuin. Misal aku membuat tujuan atau goals di seminggu ini. Jadi goals di seminggu ini itu aku mau mempelajari materi tentang Pythagoras misalkan dari matematika gitu. Anggapnya gitu. Dan itu tuh dibuat spesifik. Jangan dibuat kayak aku mau belajar Pythagoras lebih banyak. Jangan cuma itu doang. Tapi aku tuh benar-benar dibuat goalsnya aku bisa Pythagoras dari rumus pertama, rumus kedua sampai bisa ngerjain latihan soal dan semuanya benar. Nah itu sebagai tujuan yang jelas banget biar aku lebih tahu aku tuh mulainya tuh dari mana dan harus kayak gimana. Nah dari tujuan yang jelas tadi aku tuh harus membuat prioritas dan jadwal. Jadi dari tujuan yang udah kita bikin kita urutin nih dari prioritas yang mana yang harus dilakuin duluan sampai yang bisa dinantiin. Jadi kita prioritasin dari yang terpenting sampai yang ya bahkan gak usah dilakuin juga gak apa-apa gitu. Lalu untuk jadwalnya, kalau aku sendiri sih biasanya nentuin jadwal kayak hari pertama, misal dari goals aku dalam seminggu ini, hari pertama aku belajar dari jam berapa ke jam berapa, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya kayak gitu aja terus sampai goals aku tuh kecapai di satu minggu itu. Dan kalau emang gak kecapai juga ya gak apa-apa gitu, gak usah benar-benar aduh goalsnya gak kecapai, beneran gak ada waktu lagi, terus mau kapan lagi nyapainya. Ya goals gak kecapai itu gak ada yang tahu, cuman yang kita bisa lakuin yaitu sekarang kita harus atur jadwalnya dan kita maksimalin atau lakuin sesuai jadwal yang udah kita atur. Dan di goals itu juga, di jadwal yang udah kita bikin juga, misalkan di hari pertama nih aku ada jadwal belajar dari jam 6 sampai jam 7 atau dari jam 6 sampai jam 9 dah, kalau 1 jam kan ya bentar banget gitu. Dari jam 6 sampai jam 9 aku tuh gak bener-bener belajar dari jam 6 sampai jam 9 terus-menerus gak berhenti. Soalnya kalau aku belajar beberapa jam gak berhenti juga, alhasil materi yang sekarang aku pelajarin bisa aja besok lupa gara-gara yang aku kepikiran tuh capek gitu belajarnya, lebih ke ngantuk atau ya bosen aja gitu. Dan di tips ini yaitu kita melakukan time blocking. Jadi ada metode-metode untuk belajar kayak salah satunya 25 menit belajar, 5 menit istirahat, 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Ya gitu terus sampai jadwal belajarnya itu ya udah habis dan kita punya jadwal lain yang harus dilakuin. Itu sih tips utamanya untuk mengatur jadwal atau time managementnya. Dan ada beberapa tambahan juga yang aku mau tambahin. Jadi kalau di time management itu kalian tuh gak harus banget ngerasa sampai sibuk banget atau gak benar-benar harus maksain diri sampai capek.
Karena yang penting dan yang utama itu konsisten. Kalau kalian bisa konsisten, misal seminggu benar-benar belajar, walaupun belajar dalam seharinya dikit, tapi benar-benar kalian lakuin terus, kalian mengulang-ulang itu tiap hari, hasilnya akan lebih banyak daripada orang yang belajar banyak banget, tapi cuma 1 hari. Itu kan utamanya ada di situ. Jadi kalian tuh lebih fokus ke hal-hal kecil yang bisa kalian lakuin terus-menerus, dibanding satu hal besar yang efeknya itu cuma jangka pendek aja. Ya mungkin itu tips dasar time management dari aku. Ya yang utamanya yaitu tujuan yang jelas, membuat jadwal, prioritas, jangan terlalu capek. Terus kalian juga membuat time blocking atau metode dari pembelajarannya, dan kalian terus tracking aja biar lebih konsisten, lebih disiplin, dan kalian juga bisa lebih mengatur jadwalnya serelevan mungkin sama diri kalian. Ya, kalau seputar bahasan tentang time management mungkin gak jauh dari hal-hal itu, dari tips gimana cara mulainya, gimana cara kalian nge-track perjalanan kalian gitu, bikin jadwal dari mulai bikin tujuan yang jelas sampai kalian mencapai tujuan itu gitu. Dan kalau emang gak selalu tujuan itu pasti tercapai, kalian harus sadar juga kalau dari misal kalian membuat 10 tujuan nih, atau make 10 goals gitu, mungkin gak semuanya kecapai, dan ya itu gak apa-apa. Kalau emang ada yang gagal, ya itu jadiin pelajaran aja. Dan kedepannya berarti kalian harus nge-schedule atau membuat jadwalnya atau manage itu lebih baik aja. Dan mungkin itu tips atau sharing sedikit tentang time management dari aku. Ya mungkin gak benar-benar detail, gak benar-benar teoritis tentang time management, karena aku sendiri pun sampai sekarang masih banyak kendala yang aku alamin tentang time management itu sendiri. Dan dari membuat video ini aku bisa ngerasain manfaatnya juga gitu, karena di sini aku ngerasa kayak belajar ulang aja gitu. Kalau ngejelasin di depan kamera gini tuh ngerasa beda, dan ya aku ngelatih diri aku untuk bicara di depan kamera aja. Dan terima kasih udah nonton sampai akhir, kalau kalian nonton sampai akhir, dan bye-bye.